kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat mengikuti ajang perlombaan yang diadakan oleh Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Nias Barat. Dan sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Senandung. Usia saya 14 tahun. Asal sekolah saya SMP Negeri 5 Serombo, kelas 9. Saya akan bercerita dongeng fabel yang berjudul Oyo Basusua. Adalah hikayat Sungai Oyo dan Susua. Pada zaman dahulu, terdapat satu mata air di bawah kaki Gunung Lolematua. Pada mata air tersebut, tumbuhlah sebatang pohon besar bernama Oyo. Di bawah pokok kayu pohon tersebut, hiduplah 2 ekor belut betina dan jantan. Belut betina bernama Susua dan belut jantan bernama Oyo. Seiring berjalannya waktu, belut tersebut semakin hari semakin besar, hingga panjang mereka 15 meter. Sehingga mereka tidak dapat tinggal lagi di bawah pokok kayu tersebut karena ukuran mereka yang semakin hari semakin besar. Dan juga mereka tidak dapat memperbesar tempat tinggal karena di bawah pokok tersebut terhimpit oleh batu-batu besar. Pada suatu malam purnama, mereka mulai makan, tetapi makanan mereka sangat sedikit. Sehingga pada malam itu mereka tidak bisa tidur dan terus menjaga apakah ada ikan maupun udang yang keluar dari lubangnya. Tetapi tidak ada seekor ikan pun dan udang yang keluar dari tempat mereka. Sehingga mereka sangat lapar dan mereka mulai berpikir-pikir bagaimana kehidupan mereka selanjutnya. Sehingga pada malam itu mereka mengadakan rencana bagaimana cara mereka menghasilkan makanan suatu hari nanti. Pada suatu hari yang cerah, ada seekor kecil ikan yang berenang dengan tergesa-gesa. Susua dan Oyo siap-siap menyantap ikan kecil tersebut. Tetapi mereka sangat iba kepada ikan kecil tersebut. Sehingga mereka mulai bertanya kepada ikan tersebut, "Apa yang membuat kamu tergesa-gesa untuk segera pergi dari tempat ini?" Ikan kecil tersebut menjawab, "Saya sedang takut. Saya mohon jangan makan saya." Susua dan Oyo mulai berpikir, apa yang membuat ikan kecil tersebut takut? Mereka bertanya, "Kenapa engkau sangat takut?" Ikan kecil tersebut menjawab, "Tempat kami sedang diserang oleh sekumpulan ikan-ikan besar, sehingga saya melarikan diri di tempat ini." Susua dan Oyo mulai berpikir. Mereka kira selama ini kehidupan cuma ada di sungai tersebut. Mereka tidak tahu bahwa ada lautan yang lebih luas dari tempat mereka. Mereka mulai berpikir-pikir bagaimana cara pergi ke lautan tersebut. Mereka mulai bertanya, "Bagaimana cara kamu pergi ke tempat ini?" Ikan tersebut menjawab, "Saya pergi di tempat ini melalui lubang kecil. Tetapi kalau kalian yang pergi ke sana, kalian tidak bisa pergi karena tubuh kalian yang sangat besar." Susua dan Oyo mulai berpikir. Jadi mereka mendapat ide. Mereka mulai berdoa kepada Tuhan untuk meminta hujan selama 3 hari 3 malam. Akhirnya di malam bulan purnama ke-12, hujan pun mulai turun sangat lebat. Sehingga Susua dan Oyo berjanji bahwa mereka akan pergi ke lautan jam 4 subuh. Mereka juga berjanji bahwa jikalau mereka ada yang mengkhianati atau mengingkari janji, maka dia akan sampai di tempat itu selama 9 tahun. Pada pagi hari, Susua dan Oyo mulai bersiap-siap. Tetapi Oyo lebih cepat bangun. Dia bangun jam 3 pagi. Tanpa berpikir, dia langsung pergi ke lautan. Pukul 4-nya, Susua baru terbangun. Ia mulai mencari-cari Oyo, tetapi Oyo sudah pergi. Akhirnya dia mengutuk Oyo bahwanya Oyo akan tiba di lautan tersebut selama 9 tahun. Walaupun seperti itu, dia merasa iba kepada Oyo.
Dia berdoa bahwa semua kutukan yang telah diberikannya itu tidak akan terjadi kepada Oyo. Dia pun mulai berenang ke laut. Hanya 9 kali berenang, Susua sudah sampai di laut. Sedangkan Oyo, dia 9 tahun baru bisa sampai ke lautan. Dia banyak hal-hal yang dia temukan di perjalanan sehingga dia baru sampai 9 tahun di lautan. Demikianlah hikayat Sungai Oyo dan Susua. Pesan moral yang dapat kita ambil dalam cerita ini adalah bahwasanya ketika kita berjanji, kita harus menepati janji kita tersebut, karena kalau tidak, kita akan mendapat imbalan dari semua yang kita lakukan. Demikianlah cerita dari saya. Bapak, Ibu, dan para audiensi yang terhormat, kembali saya sapa kita semua, Yahoo!